Halo guys, selamat malam. Gimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di sini saya sedikit sharing bagaimana cara menambah skill bahasa Inggris kita semua. Sebelumnya saya meminta maaf jika podcast ini mempunyai banyak kekurangan. Ya karena ini podcast pertama saya. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi, mulai belajar bahasa Inggris sejak SD. Tetapi mulai menarik dan ingin memperdalam bahasa Inggris di jenjang SMP dan SMA. Karena entah mengapa saya merasa belajar bahasa Inggris itu sangat asik. Jadi mulai SMP saya memperdalam bahasa Inggris saya meskipun sekarang saya belum begitu lancar, belum begitu paham dengan bahasa Inggris. Apalagi saat saya berbicara bahasa Inggris. Bisa dibilang saya masih kurang dalam hal itu. Namun di zaman yang modern ini kalian tidak perlu susah-susah, kalian tidak perlu khawatir dalam belajar bahasa Inggris. Asalkan kalian mempunyai niat, pasti kalian bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya menggunakan aplikasi You Dictionary yang karena menurut saya aplikasi ini sangat mudah digunakan dan sangat mudah juga didapatkan. Kalian hanya bisa download You Dictionary di Play Store maupun di App Store. Dan aplikasi ini juga memiliki banyak fitur yang membuat kita lebih mudah belajar bahasa Inggris. Contohnya, terdapat banyak kosakata untuk kalian yang ingin menambah kosakata bahasa Inggris kalian dan juga untuk melatih kita berbicara bahasa Inggris. Aplikasi ini sangat recommended untuk kamu yang pemula. Yang kedua, saya menggunakan aplikasi Thesaurus. Namun, aplikasi ini hanya berisi tentang persamaan kata dan lawan kata saja. Menurut saya kurang recommended untuk kamu yang pemula. Dan yang ketiga, ada aplikasi Duolingo. Duolingo ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk memperkaya kosakata sama seperti You Dictionary. Namun, Duolingo ini memiliki konstruksi kalimat sederhana. Cukup percakapan dasar, namun hanya sebatas itu saja. Dan aplikasi ini memiliki komunitas untuk bertanya. Sama seperti aplikasi sebelumnya, aplikasi ini sangat mudah didapatkan. Kalian tinggal mendownload aplikasi ini di Play Store maupun di App Store. Setelah membahas metode pembelajaran, selanjutnya saya akan sedikit bercerita tentang poin-poin penting yang berada dalam cerita Learn English Through. Isi dalam cerita tersebut adalah ada seorang gadis yang bernama Jane Eyre, seorang yatim piatu yang malang. Sejak kecil, ia tinggal di rumah pamannya yang mewah. Namun, kemewahannya itu bukanlah tolak ukur hidup bahagia. Sejak kematian pamannya, dia selalu diperlakukan semena-mena oleh bibi dan ketiga sepupunya. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan tuduhan pedas yang menyakitkan dan juga mendapatkan tindak kekerasan, sehingga dia disekolahkan asrama yang berjarak jauh dari rumah pamannya. Namun, sejak itu, dia menjadi gadis yang tangguh, gadis yang santun, dan gadis yang berpendidikan. Dan dia memiliki bakat dan prestasi yang membuatnya diangkat menjadi guru di Lowood. Namun, sejak kehilangan sosok sahabat dan kepergian guru panutannya, dia mulai kehilangan semangat. Tetapi, dia memutuskan untuk mencari semangat baru dengan memulai kehidupan di luar Lowood. Dia mendapatkan tawaran menjadi guru pribadi seorang anak di Townville. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya, soal metode sleep learning atau belajar sambil tidur. Yang dimaksud dalam metode ini adalah di mana seorang yang belajar melalui video dan menggunakan earphone, lalu seorang itu tertidur. Saya membaca ada sumber mengatakan bahwa metode itu bisa efektif sehingga kita dapat memahami pelajaran tersebut. Ya, yang dimaksud pelajaran dalam video tersebut. Tetapi, menurut saya itu tidak efektif. Karena saya sudah mencoba metode tersebut, ya bagi saya lebih baik belajar dalam keadaan fit. Jika tidak fit, maka kita akan kehilangan konsentrasi. Jadi menurut saya, jika kurang fit, lebih baik kalian beristirahat sejenak sampai keadaan fit. Karena bagaimanapun juga kita semua butuh istirahat. Ya,
harus pandai-pandai bagi waktu belajar dan istirahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.